Selamat malam, apa kabar pemirsa? Menemani istirahat Anda bersama keluarga, kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam iNews Prime. Saya Latif Siregar. Seorang kernet bus terjepit badan truk saat kecelakaan lalu lintas di ruas jalan Bondowoso, Jawa Timur. Evakuasi berjalan dramatis. Evakuasi korban kecelakaan mobil di Jalan Raya Suger, Kecamatan Jelbuk, Jember, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Kernet mobil minibus terjepit badan mobil yang ringsek. Usai berjibaku lebih dari 1 jam, kernet akhirnya berhasil dikeluarkan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Subandi, Jember. Kejadian bermula saat mobil jenis minibus yang melaju dari arah Bondowoso melewati jalan menikung. Tiba-tiba pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga bertabrakan dengan mobil pick-up terbuka dari arah berlawanan. Diduga supir mengantuk menjadi penyebab kecelakaan. Utara dari Bondowoso, koldesennya dari arah Jember, terus segitu itu supirnya koldesen itu turun. Kok bisa gini dek? Saya ngantuk pak. Oh gitu. Iya, memang ngakui kalau ngantuk dia. Kasus kecelakaan ini kini ditangani jajaran Polantas Resort Jember. Penceramah kontroversial Yahya Waloni dibekuk tim Bareskrim Mabes Polri sore tadi. Penangkapan Yahya Waloni diduga berkaitan dengan laporan komunitas masyarakat cinta pluralisme terkait penistaan agama. Yahya Waloni terancam pasal 11 terkait Undang-Undang ITE. Sebelumnya, penangkapan Yahya Waloni juga digaungkan warganet menyusul dengan diciduknya Muhammad KC dengan kasus yang sama, penistaan agama. Kita langsung ke Bareskrim Polri. Di sana ada reporter kami Vicky Hirian. Vicky, selamat malam. Apa yang terjadi pada saat ini di Bareskrim? Ya, selamat malam Latif dan juga pemirsa. Memang saat ini penyidik dari Bareskrim Polri ini masih melakukan pemeriksaan terhadap Yahya Waloni, penceramah yang memang sore tadi ini ditangkap di kediamannya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Memang tadi Yahya ini tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 6:30 malam dan kami para awak media memang masih terus menunggu keterangan resmi dari Bareskrim Polri karena memang sejauh ini belum ada keterangan resmi yang disampaikan pihak kepolisian. Dan tadi kami juga sempat bertanya kepada Yahya terkait penangkapan dirinya, namun tidak ada sepatah kata pun yang memang disampaikan oleh Yahya dan ia langsung masuk ke dalam ruang Bareskrim Polri ini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Latif. Vicky, apa kasus yang menjerat Yahya Waloni ini? Ya, memang Yahya Waloni ini sebenarnya memang sempat dilaporkan oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme ini terkait kasus dugaan penistaan agama, di mana memang dalam laporan tersebut Yahya Waloni ini juga dilaporkan bersama pemilik akun YouTube Tridatu, di mana dalam akun itu Yahya Waloni memang sempat menyampaikan ceramah yang menyebut bahwa Bible atau Injil ini merupakan fiksi. Bahkan tidak hanya itu, ia menyebut bahwa Bible itu palsu. Oleh karena itu memang pihak kepolisian ini bergerak cepat untuk memproses laporan tersebut karena memang Yahya Waloni ini diduga telah melakukan penodaan agama. Latif. Oke, kalau penistaan agama seperti itu, pasal apa yang dikenakan dan kira-kira bagaimana ancaman pidananya? Ya, jika kita melihat pada kasus-kasus sebelumnya, biasanya pihak kepolisian ini akan menjerat tersangka dengan pasal berlapis, di mana memang tersangka ini melanggar undang-undang tentang informasi transaksi elektronik dan juga pasal mengenai penodaan agama dengan ancaman hukuman sekitar 6 tahun penjara. Latif. Baik, Pikirian, nanti kami akan tunggu perkembangan selanjutnya dari pemeriksaan Yahya Waloni. Selamat malam. Sebelum Yahya Waloni, aparat lebih dulu menciduk Muhammad KC atas dugaan penistaan agama. Setelah pemeriksaan, polisi resmi menahan Muhammad KC. YouTuber Muhammad KC tiba di gedung Mabes Polri Rabu sore kemarin. KC ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Banjar Untal, Kabupaten Badung, Bali, usai pernyataannya di media sosial menjadi sorotan publik.
Saat ini KC telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Sejumlah alat bukti diantaranya konten video ceramah serta keterangan saksi menjadi bekal pemeriksaan KC. Telah keluar surat perintah penahanan terhadap tersangka MK yang langsung ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Siber Brigjen Pol Asep Edi Suheri, ya, ditahan untuk 20 hari ke depan mulai tanggal 25 Agustus 2021, ya, 20 hari ke depan. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengapresiasi langkah polisi yang dengan cepat menangkap Muhammad KC. Dengan telah tertangkapnya Saudara Muhammad KC ini, kita harapkan ya supaya masyarakat bisa tenang ya dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada pihak penegak hukum, terutama tentu saja pertama sekali adalah kepada pihak kepolisian ya, agar pihak kepolisian bisa memproses yang bersangkutan dan melanjutkan kasusnya ya nanti ke kejaksaan dan kepada pihak pengadilan ya. Dalam kasus ini KC dijerat pasal berlapis yakni pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polisi juga telah menghapus ceramah provokatif Muhammad KC di situs berbagi video YouTube. Menghindar dari jalur yang longsor, truk semen di Merangin, Jambi terguling dan masuk jurang sedalam 25 meter. Berita tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan kita hari ini. Kobaran api membakar rumah warga di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga yang mengalami korsleting listrik dan menyambar ke beberapa bangunan sekitar. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Untuk memadamkan api, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengerahkan 11 unit mobil pemadam ke lokasi. Seorang warga pingsan saat mengetahui rumahnya ludes terbakar. Api berhasil padam selama 1 jam kemudian. Sebuah truk semen yang melintas di jalan alternatif di Merangin, Jambi terperosok hingga jatuh ke jurang sedalam 25 meter. Sopir truk alami luka-luka saat truk yang dikendarainya masuk ke jurang. Jalur yang dilintasi sejumlah kendaraan ini merupakan jalur alternatif karena jalan penghubung antara Kabupaten Merangin menuju Kabupaten Kerinci tidak dapat dilalui akibat tebing longsor. Longsor menutup badan jalan yang dipenuhi material kayu, batu, dan tanah dari atas tebing. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan 11 titik jalan penghubung menuju Kabupaten Kerinci tertutup longsor. Tanpa memperhatikan protokol kesehatan, ribuan warga Kecamatan Makale, Tanah Toraja berkerumun menyaksikan pesta adat Rambu Solo. Warga berkumpul menyaksikan sabung ayam yang diduga digelar seorang pejabat Satgas COVID-19 Tanah Toraja. Dalam video yang tersebar di media sosial dan warga setempat, warga berkerumun tanpa jaga jarak tanpa menggunakan masker. Ribuan warga Kecamatan Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat berkerumun saat akan mendapatkan vaksin. Tanpa memperhatikan jaga jarak, warga memadati gelanggang olahraga Arjawinangun sejak pagi hari. Untuk menghindari kerumunan, personel TNI mengurai warga yang antre. Vaksinasi massal yang digelar Pangdam Siliwangi bersama salah satu partai politik menyediakan 1.000 dosis vaksin untuk warga Arjawinangun, Cirebon. Selain memberikan vaksin, bantuan sembako juga diberikan dengan mendatangi rumah warga. Badan Narkotika Nasional menemukan 2 hektar ladang ganja yang terletak di perbukitan Torsihite, Mandaling Natal, Sumatera Utara.
Di lokasi petugas memusnahkan 12.000 batang ganja yang ditanam selama 3 bulan. Untuk mencapai lokasi dibutuhkan waktu selama 6 jam dengan berjalan kaki melewati medan yang curam. Petugas masih mendalami penemuan ladang ganja untuk mengetahui siapa pemiliknya. Di saat rakyat dan tenaga kesehatan berjibaku untuk mendapatkan vaksin, sejumlah pejabat publik justru mengaku sudah mendapatkan vaksin ketiga. Ainus Prime akan membahasnya bersama peneliti lapor COVID dan Wakil Bupati Toraja Utara. Selengkapnya di Ainus Prime.